Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Kabar gembira bagi para pemegang saham PT AKR Korporindo atau AKRA. Perusahaan terkemuka di bidang distribusi bahan bakar dan kimia ini, mengumumkan akan membagikan dividen final tahun buku 2023 senilai Rp50 per saham. Pembagian dividen final ini melengkapi dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya, yaitu Rp50 per saham pada 16 Agustus 2023 dan Rp25 per saham pada 15 November 2023. Dengan demikian, total dividen tunai AKRA untuk tahun buku 2023 mencapai Rp125 per saham, atau setara dengan total Rp2,46 triliun. Keputusan pembagian dividen ini telah resmi disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Bagi para investor yang ingin mendapatkan dividen final ini, perlu dicatat beberapa hal penting. Cum date di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 8 Mei 2024. Ex-date di pasar reguler dan negosiasi pada 13 Mei. Cum date di pasar tunai pada 14 Mei. Ex-date di pasar tunai pada 15 Mei, dan recording date pada 14 Mei. Selain dividen, rapat umum pemegang saham tahunan AKRA juga menyetujui rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali atau saham treasury. Pengalihan ini akan dilakukan melalui pembentukan dan pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan atau Management and Employee Stock Option Program, MESOP. Program ini melibatkan sebanyak 156.500.000 saham, atau setara dengan 0,7% dari total saham beredar. Program MESOP ini dipilih sebagai salah satu cara untuk pengalihan saham treasury dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dan profitabilitas AKRA secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh kinerja dan komitmen masing-masing manajemen dan karyawan perseroan. Program MESOP akan dilaksanakan secara bertahap mulai Agustus 2024, dan sisa saham treasury akan kembali dijual di pasar modal. Pembagian dividen final dan program MESOP ini menunjukkan komitmen AKRA untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan karyawannya. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan profitabilitas di masa depan. Bagi para investor yang tertarik dengan saham AKRA, berita ini tentu menjadi kabar positif. Dividen yang tinggi dan program MESOP yang menarik dapat menjadi indikator potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa investasi selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari AKR Korporindo saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share, dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kita akan membahas kinerja keuangan PT AKR Korporindo di kuartal pertama 2024. Ada apa sih yang menarik? Yuk, simak videonya sampai habis. Secara garis besar, AKRA menunjukkan kinerja yang solid di kuartal pertama 2024. Aset perusahaan meningkat dari Rp30,2 triliun di Maret 2023 menjadi Rp30,4 triliun di Maret 2024. Ekuitas pun naik dari Rp14 triliun menjadi Rp14,7 triliun. Di sisi lain, liabilitas perusahaan sedikit menurun dari Rp16,2 triliun menjadi Rp15,6 triliun. Selain itu, pendapatan AKRA mengalami penurunan 10,4% dari Rp10,9 triliun menjadi Rp9,8 triliun. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti penurunan volume penjualan BBM dan kimia, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meskipun pendapatan menurun, laba bruto AKRA masih terjaga di Rp894 miliar. Beban pokok penjualan pun sedikit turun dari Rp9,8 triliun menjadi Rp8,9 triliun. Laba bersih AKRA pada kuartal pertama 2024 mencapai Rp653,3 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan Rp679,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Meskipun laba bersih mengalami penurunan, AKRA masih menunjukkan profitabilitas yang baik, dengan return on assets 7,8% dan return on equity 20%. Beban keuangan perusahaan pun menurun,
dari 17,1 miliar rupiah menjadi 14,7 miliar rupiah, dan pajak penghasilan turun dari 120,9 miliar rupiah menjadi 100,5 miliar rupiah. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Akra sebesar 677,1 miliar rupiah pada kuartal pertama 2024. Sehingga, total arus kas perusahaan mengalami penurunan 14 miliar rupiah sampai dengan akhir Maret 2024. Meskipun ada pendapatan dari kas aktivitas pendanaan senilai 1 triliun rupiah. Debt to equity ratio Akra saat ini adalah 132,1%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang cukup tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Hal ini perlu menjadi perhatian Akra di masa depan. Secara keseluruhan, kinerja Akra di kuartal pertama 2024 cukup solid, meskipun mengalami penurunan pendapatan. Perusahaan masih menunjukkan profitabilitas yang baik, dengan return on assets dan return on equity yang tinggi. Akra perlu memperhatikan debt to equity ratio-nya, dan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai AKR Korporindo? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.